Halo teman-teman, balik lagi bareng kami di Bung Barat. Halo Bung, Halo. gimana kabarnya Bung? Baik-baik aja, Bung. Gimana? Ya, hari ini kita cukup berbahagia karena kemarin beberapa perkara udah ada yang selesai ya Bung ya. Iya. Terus juga tadi juga dari Pengadilan Bekasi, perkaranya juga sudah selesai. Nah, kita melipir dulu nih teman-teman sebentar ke The Grid. Dimana The Grid ini memang tempatnya cozy, enak juga, nyaman juga. Iya. Ini di depan kami ini ada matcha stick wrap. Ini Apa tadi? jus buah naga, dragon fruit. Nah, jus buah naga. Jus buah naga. Ini seger juga teman-teman. Jadi tadi dari pengadilan kita mampir ke sini sekalian aja kita untuk bahas materi. Iya. Dan ini rekomendasi loh ini, matcha dan dragon fruitnya juga lumayan. Jadi kalau kesini nggak salah kalau kita pesan ini. Ya. Karena memang ya rekomendasi seger. Seger. Habis stres apa tadi agak complicated di persidangan ya kita bisa nyantai di sini sambil kita kasih ya berbagi tentang sesuatu dan kita sambil live di podcastnya di belakang kita media biliar. Tapi ini dilihat khusus keluarga ya, untuk keluarga boleh main di sini. Ya, jadi memang family friendly. Teman-teman silahkan bawa keluarga, ayah, ibu, sanak saudara, semua boleh teman-teman bawa. Itu lagi istri orang jangan. Bahaya itu nanti soalnya. Jangan. Jadi kita happy aja dengan sambil main biliar, sambil kita nikmati makanannya, nikmati minumnya. Luar biasa. Siap. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, Bung. Jadi bahas apa kita hari ini? Kita bahas tentang perlindungan konsumen ini, Bu. Perlindungan konsumen. Jadi kan bagaimanapun konsumen ini tersebar, pelaku usaha konsumen, baik dia terkait barang maupun jasa, itu bisa termaktub dalam satu perlindungan konsumen. Untuk itu kita bahas tentang perlindungan konsumen hari ini. Oke, siap. Kalau kita ngomongin perlindungan konsumen, berarti di sini ada kegiatan transaksi jual beli. Ya, Apa yang dijual, apa yang dibeli. Bisa Iya. itu barang, bisa itu jasa. jasa bisa juga. Artinya memang konsumen mengeluarkan uang untuk suatu barang atau jasa, kemudian barang atau jasa ini apakah sesuai dengan Iya. apa yang dibutuhkan atau apa yang permintaan konsumen. Betul. Oke. Jadi Bung, sebenarnya terkait dengan barang dan jasa ini, Ya, barang ini kan enak nih Bung, bentuknya Iya. bisa dilihat, Betul. bisa kita pegang. Tapi Betul. kalau jasa ini kan sesuatu yang paling kita rasakan gitu. Betul. Artinya ini dua hal yang berbeda iya. secara kebendaan, tapi memang ada hak dari konsumen Betul. atas produk-produk ini. Nah, Ya. apa aja sih Bung sebenarnya yang jadi hak dari si konsumen ini? Baik, perlindungan itu baik berkaitan tentang barang maupun jasa. Tadi Bung udah sampaikan barang itu berupa yang kelihatan kan gitu nih. Kemudian jasa itu melakukan pekerjaan sesuatu, misalnya melakukan sesuatu untuk tindakan jasa seperti itu. Nah, kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, itu hak untuk konsumen itu satu, konsumen itu dapat hak atas kenyamanan, Bung. Kemudian keamanan, keselamatan untuk mengkonsumsi barang, dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kemudian hak atas informasi yang benar, Bung, terkait barang atau jasa yang diperjualbelikan contohnya. Kemudian hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau pergantian apabila barang dan jasanya itu tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Jadi memang lingkup untuk mendapatkan hak itu memang melekat kepada konsumen. Juga untuk mendapatkan advokasi terkait dan perlindungan terkait upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sehingga memang melekat hak itu kepada konsumen, Bung.
Itu yang diuraikan kira-kira di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Artinya produk yang tidak sesuai spesifikasi itu akan menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri. Iya, sepanjang apa yang tidak terurai di dalam barang itu, misalkan contoh tidak ada informasi berkaitan tentang barang itu yang benar atau informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, itu bisa juga nanti kita di kemudian hari permasalahkan, Bung, gitu. Karena memang hak pada konsumen untuk mendapatkan kebenaran ataupun hak atas informasi yang benar itu, gitu. Contoh tentang apa yang terkandung di dalam barang itu sendiri. Yang kedua, tanggal kadaluarsanya. Nah, contoh-contoh seperti itu, Bung, gitu kan. Kemudian apabila ternyata sudah kita beli tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Nah, konsumen itu berhak untuk mendapatkan pergantian ganti rugi atau kompensasi sepanjang itu tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, Bung. Gitu kira-kira, Bung. Oke, Bung. Berarti memang kayak contohnya label makanan itu kan dia banyak sekali menyajikan kandungan-kandungan seperti gula, garam, segala macam. Iya. Itu salah satu contoh bagaimana kita berhak mengetahui isi dari apa yang mau kita konsumsi itu ya. Betul. Itu juga berkaitan tentang juga bagaimana apakah yang kita konsumsi itu sesuai dengan apa yang telah disampaikan di dalam barang dan jasa itu sendiri, gitu loh. Sehingga kita juga berkewajiban, Bung, untuk membaca apa-apa saja yang terkandung, apa saja informasi yang ada di dalam barang yang akan kita beli, misalkan seperti itu, Bung. Itu hak daripada konsumen, gitu loh. Tadi udah ngomongin hak, sempat disinggung sedikit soal kewajiban. Iya. Berarti kita konsumen ini punya kewajiban. Kewajiban juga, gitu loh. Punya kewajiban salah satunya adalah membaca dengan teliti dan benar bahwa barang yang kita akan beli itu adalah sesuai dengan apa yang diinformasikan di dalam barang dan jasa tadi, gitu loh. Oke. Termasuk tadi juga kadaluarsanya nih, kalau barang mau kita gunakan kadaluarsanya kapan nih, gitu loh. Kalau sudah kadaluarsa, berarti kita juga menyampaikan kepada pelaku usaha ini sudah kadaluarsa, gitu loh. Itu kira-kira. Artinya si konsumen juga harus mengetahui dengan betul produk yang mau dia Kita mau konsumsi atau mau dia gunakan. mau dibeli atau mau digunakan, gitu. Pernah ada nggak, Bung, kasus terkait dengan konsumen ini yang memang cukup bikin kita itu merugikan kita lah seperti itu, Bung? Ada nggak kira-kira? Ya, karena ini Bung ya, sering terjadi di masyarakat, saya rasa itu ada-ada saja, gitu. Bagaimana contoh salah satu dulu ada beberapa produk, salah satu produk barang sudah kadaluarsa tapi tidak ditarik oleh pelaku usaha, gitu loh. Akhirnya pelaku usaha juga menarik barang-barang ini sebelum digunakan oleh pihak konsumen. Ditakutkan nanti kalau tetap beredar di pasaran kan, gitu nih, takutnya digunakan oleh para konsumen dan itu bisa merugikan konsumen, gitu. Kayak misalnya nih, Bung, ya kita kan sehari-hari entah pergi kemanapun pasti kita taruh kendaraan, parkirkan itu kendaraan kita. Ya. Kemudian terkadang itu kan ada tulisan di struk itu bahwa memang barang hilang bukan tanggung jawab kami. Oke. Nah, kadang kalau aku membacanya barang hilang bukan tanggung jawab kami, berarti kalau kendaraan kita hilang bukan mereka. Padahal kita bayar. Iya, betul. Nah, itu gimana itu, Bung? Apakah itu contoh? Iya. Apakah hal itu bisa juga jadi salah satu sengketa konsumen ini, Bung? Oh, baik. Sebelum kita masuk ke sengketa konsumen, kita harus sampaikan juga berkaitan tentang apa landasannya atau perjanjiannya di dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, ya, sebelum kita masuk ke situ. Di dalam perjanjian itu namanya ada klausal baku, Bu. Klausal baku itu adalah syarat-syarat yang ditetapkan, ya, aturan yang sudah ditetapkan oleh pelaku usaha secara sepihak, kan gitu nih, di dalam perjanjian. Contoh yang Bung bilang tadi nih,
dalam kartis parkir ini biasanya ada, kita lihat nih contohnya nih kartis parkirnya, bahwa di dalam kartis parkir itu disebutkan begini, apabila terjadi kerusakan dan kehilangan, kan gitu nih Bung biasanya nih, Iya. tidak menjadi tanggung jawab kami. Betul. Garingnya kalau kita apakan, kami itu kita apakan, kita duga berarti itu kami itu pelaku usaha, kan gitu yang punya kartis gitu kan. Kartis ini kan kita kan tinggal ngambil ini biasanya Bung. Betul. Kita kan nggak sempat nih sepakat untuk ini perihal tertentunya, kalau halalnya ini, jangka waktu perjanjian ini, kan bukan seperti itu. Karena mereka sudah siapkan dari awal nih secara sepihak untuk mereka sampaikan kepada kita, dan kita mau nggak mau harus ambil dulu nih. Nah, itu namanya klausul baku, Bu. Kan gitu nih. Nah, bagaimana kalau ada namanya pengalihan tanggung jawab seperti ada yang terurai di situ tadi? Kalau ada pengalihan tanggung jawab, berarti namanya itu kita masukkan dalam Undang-Undang 8 tahun 1999 itu, sesuai dengan pasal 18 itu, pengalihan tanggung jawab itu tidak diperbolehkan, Bu. Pelaku usaha yang membuat klausul baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka perjanjian itu batal demi hukum, Bu. Batal demi hukum. Batal demi hukum. Maka pengalihan tanggung jawab itu tidak diperbolehkan. Kalau ada kehilangan, maka itu menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Berarti yang kita kejar pelaku usaha. Pelaku usahanya. Nah, kita membayar sejumlah uang untuk parkir, itu merupakan perjanjian yang sudah kita sampaikan kewajiban kita. Namun, dalam konteks yang seperti ini, apabila terjadi pengalihan tanggung jawab, maka itu tidak diperbolehkan. Maka pelaku usaha sesuai dengan undang-undang, maka mereka harus mengganti kerugian yang timbul dari konsumen. Itu tadi, Bu. Jadi memang ada klausul baku yang memang nggak boleh dan dilarang, termasuk pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha. Nah, mereka tadi buat secara sepihak ini perjanjiannya. Sudah disiapkan dari awal oleh mereka mengenai ketentuan tertentu, persyaratan tertentu, aturan tertentu gitu loh, yang dimasukkan di dalam perjanjian. Dan apabila itu ada pengalihan tanggung jawab, maka itu tidak batal demi hukum perjanjian itu. Sama kayak contohnya begini, Bung. Beberapa waktu lalu aku servis motor lah ceritanya. Kemudian memang ini ada masalah terkait dengan kelistrikan katanya. Iya. Nah, dengan mudahnya mereka bilang bahwa ini motor pembelian sudah lama, jadi kerusakannya pun juga bukan kerusakan yang diklaim sama garansi seperti itu, Bu. Ya. Mungkin seperti itu juga, apakah bisa menjadi salah satu sengketa perlindungan konsumen atau tidak? Nanti mungkin kita coba dalami kasus itu lebih dalam. Iya. Tapi Bung, semisal ternyata aku merasa bahwa semestinya ini jadi sengketa konsumen, Baik. sengketa perlindungan konsumen. Iya. Nah, apa langkah yang bisa kita ambil gitu, Bung? Baik. Gini ya, Bung. Ini kan sengketa konsumen ini bisa terjadi pada siapapun. Bung ini konsumen juga kan? Iya. Saya juga konsumen. Contoh kita beli makanan, minuman di minimarket misalnya, itu kan juga kita sudah dikatakan konsumen. Jadi dia menyentuh lapisan masyarakat, gitulah. Saking tersebarnya ini dan saking apanya ini bisa menjangkau kepada semua lapisan masyarakat sebagai konsumen, maka tidak tertutup kemungkinan akan ada persoalan sengketa konsumen di sini. Tentu sebelum kita melakukan tindakan terkait apa yang harus kita ambil, kita harus membaca dulu perjanjiannya, Bu. Di dalam perjanjian itu apakah sudah ditentukan dan sudah dipilih penyelesaiannya melalui apa nih? Apakah melalui mediasi? Apakah melalui arbitrase? Apakah melalui konsiliasi? Nah, itu harus kita tempuh dulu, Bu. Gitu loh. Apabila ditentukan atau sudah dipilih pilihan hukumnya, maka kita harus mengikuti itu. Bisa saja kita memilih untuk maju ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Gitu. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu ada setiap daerah. Kita bisa mengajukan permohonan ke sana. Berupa gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Itu. Nah, nanti
Di sana diperiksa. Dalam jangka waktu 21 hari setelah didaftarkannya gugatan, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu harus memutus perkara itu. Nanti di sana juga diperiksa menjadi persoalan apa, dan pelaku usaha itu akan dipanggil nanti oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk diperiksa di sana. Nanti juga ada pemeriksaan saksi, kemudian bukti saksi, ahli-ahli jika diperlukan untuk diperiksa di sana. Gitu. Oke, Bu. Artinya perlindungannya tadi kita harus bawa ini, bisa itu berupa mediasi, bisa itu kita bawa ke arbitrase, Iya. atau kita bawa ke konsiliasi. Iya. Apakah ada upaya hukum lanjutan, Bung? Kalau memang para pihak tidak menerima hasil daripada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, putusan dari PPSK, para pihak bisa mengajukan pengadilan negeri. Sejak putusan itu ya dibacakan, apabila mereka hadir, ya mereka sejak saat itu gitu bisa mengajukan ke pengadilan negeri terkait putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Gitu. Berarti prosesnya nanti apakah pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, kemudian Mahkamah Agung, atau cukup hanya di pengadilan negeri saja? Pengadilan negeri nanti diuji dulu. Oh, Gitu. Nanti dipersidangkan kembali seperti apa prosesnya gitu loh. itu untuk penyelesaian yang mediasi dan konsiliasi. Ya. Kalau arbitrase kan dia putusannya final and binding. Iya, tentu kan gini tadi Bung. Dalam penyelesaian ini tentu di awal dulu mereka harus tentukan. Apabila sudah ditentukan oleh mereka pemilihan domisili hukumnya, apakah melalui mediasi, apakah melalui arbitrase atau konsiliasi, mereka yang sesuai dengan domisili hukum. Tetapi kalau para pihak juga tidak ada pemilihan, itu bisa mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jika memang mediasi mereka deadlock misalnya, gitu. Oke. Nah, setelah itu nanti baru ke pengadilan negeri kalau mereka tidak menerima hasil daripada penyelesaian sengketa konsumen di BPSK. Jadi terkait dengan perlindungan konsumen ini, teman-teman, jika teman-teman merasa dirugikan, silakan teman-teman bawa untuk diselesaikan. Iya. Bisa itu melalui mediasi, bisa itu melalui arbitrase, atau melalui konsiliasi dari BPSK, tergantung dari waktu kalian bertransaksi, kesepakatan penyelesaiannya dari mana. Iya. Gitu ya, Bung ya. Oke. Jadi hari ini kita cukup bahas di situ dulu, Iya. karena ini kelihatannya seger banget. Aku juga udah nggak sabar. Kita ini coba mau dulu. cicip dulu, teman-teman. Tadi sih kita udah coba ya Bung di awal tadi, tapi kita minta satu lagi. Wah, seger. Kita berharap segala persoalan konsumen ini ya bisa terselesaikan dengan baik. Ini bukan berkaitan tentang mungkin harganya berapa gitu loh Bung, tapi perlindungan terhadap konsumen itu penting bagi mungkin ya bisnis, kemudian investasi di Indonesia gitu loh. Kepastian mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum yang konkret gitu. Itu sih saran dari kita gitu loh. Apalagi apabila menyangkut hal-hal yang masuk ke dalam tubuh. Iya, Tentu- kesehatan. Iya, itu akan berdampak sama kita kan. Iya, kan gitu, Bung. Ya, kita juga berharap ada perlindungan konsumen yang cukup konkret dalam menjaga ya konsumen itu, supaya konsumen juga bisa nyaman dalam ya memakai barang dan jasa gitu. Siap. Begitu dulu teman-teman terkait dengan pembahasan konsumen. Sebenarnya masih ada satu lagi yang mau kita tanya sama Bung Bar. Ah, ya. Itu terkait dengan apa saja hambatan selama ini Iya, dalam iya. penyelesaian perkara sengketa konsumen. Iya, iya. Tapi kita minum dulu ya. Sekarang kita mau ngomongin soal apa hambatan dalam penyelesaian sengketa konsumen yang pernah Bung jalani. Ya, begini Bung, ketika konsumen ingin mempersoalkan berkaitan tentang masalah konsumen, maka seperti kita sampaikan tadi ada 3 pilihan ya Bung ya, mediasi, kemudian arbitrase, kemudian konsiliasi. Mereka akan pilih itu. Namun tidak cuma selesai di situ Bung. Kalau ada salah satu pihak yang keberatan terhadap itu, mereka bisa mengajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ini berproses selama 21 hari. Ya, dan kalau tidak juga selesai mereka dan tidak juga menerima hasil daripada putusan BPSK, mereka bisa mengajukan ke pengadilan negeri. Ini membutuhkan waktu yang cukup apa ya Bung ya, panjang ya.
sehingga mereka tidak dengan cepat bisa menerima kompensasi ganti rugi terkait apa yang telah dirugikan kepada konsumen. Sehingga menurut saya itu proses yang berjalan cukup panjang, gitu. Kita sih berharap ada satu badan penyelesaian yang konkret bisa menyelesaikan sengketa konsumen sehingga konsumen merasa terlindungi, gitu. Tidak berpanjang-panjang waktu gitu loh dalam menyelesaikan konsumen. Ya kita bilang tadi ini bukan masalah harganya, Bung, tetapi konsumen dan pelaku usaha sama-sama harus mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum berkaitan tentang hak atas ganti rugi yang itu, hak atas kepastian hukum, kemudian hak atas apa yang harus dia dapat ganti rugi dan kompensasi yang sudah dapat, Bung. Itu, Bung. Jadi kita berharap bisa dipangkas waktunya dan bisa diselesaikan dalam waktu cepat agar konsumen dan pelaku usaha sama-sama mempunyai perlindungan hukum yang sama, Bung, mendapatkan kepastian atas biaya ganti rugi dan kompensasi misalnya seperti itu. Itu sih, Bung. Oke, siap. Itu teman-teman memang ada plus minus. Plusnya memang kita sebenarnya dilindungi sama undang-undang bahwa kita punya hak di situ. Iya. Tapi juga ternyata ada nih hambatan ketika kita mau selesaikan itu melalui proses penyelesaian. Tapi teman-teman di sini kita coba kasih info sama teman-teman bahwasannya teman-teman jangan ragu kalau misalnya memang teman-teman merasa ada sesuatu yang dirugikan, teman-teman bisa langsung bawa itu untuk penyelesaian. Nah, Bung Barat juga bisa untuk bantu selesaikan itu. Nah, teman-teman boleh langsung kontak sama Bung Barat. Iya. Gitu. Kemudian juga kayaknya segitu dulu kali ya, Bung. Cukup, sebenarnya banyak nih, Bung, kan? Sebenarnya banyak. Konsumen ini banyak soalnya menyangkut ya makanan, jasa gitu loh. Tapi ya ini kira-kira hari ini diskusi kita seperti itu. Segitu Nanti dulu. kita bisa Ya. lanjutkan lagi di kemudian hari berkaitan tentang lebih mendalamin itu. Kita perdalam lagi nanti. Iya. Jadi kami juga mau ucapkan terima kasih untuk The Grid karena sudah menyediakan tempat untuk kami, makanan enak, minuman enak. Ya memang tempatnya cozy, kami juga cukup nyaman ada di sini. Kita podcast sudah beberapa kali di sini Iya. dan nyaman betul di sini. Betul. Sayangnya nggak ada kasur aja. Kalau ada, mungkin udah bawa baju ke sini. Padahal kita selalu pulang malam habis dari sini. Iya. Tapi pilihan yang bagus setelah dari pengadilan, Bung. Kita santai di sini tuh itu sedikit meredakan, bisa lebih rileks ya, Bung. Lebih rileks. Iya, bener. Jadi teman-teman, sekian dulu pembahasan dari kami. Kami dari Bung Barat pamit. Salam perjuangan. Salah perjuangan.